Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Balik lagi nih di cerita inspirasi Jendela Pelangi Apsa. Kali ini kita kedatangan tamu loh. Tamunya namanya Kak Afriza Latiful Fadli. Beliau juga salah satu inspirator nih. Nah, tema kali ini kita akan membahas mengenai perjuangan meneliti sampai LIPI. Penasaran kan bagaimana ceritanya? Yuk langsung aja dengerin podcast di episode 2 Cerita Inspirasi Jendela Pelangi Apsa. Teman-teman inspiratif, sebelum kita adakan sharing dengan Kak Afrizal, perlu kita tahu nih siapa sih sebenarnya Kak Afrizal itu. Nah, sedikit profil dari Kak Afrizal, di mana beliau juga salah satu inspirator nih. Banyak sekali penelitian dan organisasi yang beliau ikuti. Nah, untuk kali ini beliau mau sharing nih tentang bagaimana perjuangan meneliti hingga sampai ke LIPI. Luar biasa kan? Nah, langsung aja nih. Halo Kak Afrizal. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang nih bisa diundang dalam podcast cerita inspirasi Jendela Pelangi Apsa. Wow, keren ya. Waalaikumsalam Kak. Terima kasih juga ya Kak Afrizal udah bersedia untuk ditanya-tanya nih dan sharing berbagi inspirasi mengenai perjuangan meneliti sampai LIPI. Nah, langsung aja ya Kak ke pertanyaan yang pertama nih. Nah, jadi apa sih sebenarnya cita-cita terbesar Kak Afrizal? Wah iya nih, Alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk belajar meneliti di Pusat Penelitian Fisika LIPI. Selain itu, saya di grup penelitian laser kayak gitu. Untuk cita-citanya, saya ingin menjadi orang yang bermanfaat di sekitarnya melalui ilmu pengetahuan dan penelitian. Wah, keren banget ya teman-teman inspiratif. Nah, selanjutnya nih Kak, apakah yang sekarang diperjuangkan sudah sesuai dengan yang ingin Kakak raih? Tadi kan cita-cita Kakak ingin jadi seorang penginspirasi ya? Ini masih dalam tahap proses Kak Apsa untuk mencapai cita-cita itu. Dulu ketika saya masih kuliah, saya aktif di kegiatan penelitian. Saya sering ikut lomba karya tulis ilmiah. Kemudian ketika saya di LIPI, saya belajar lagi tentang meneliti yang baik seperti apa. Wah, keren banget nih Kak. Berarti sekarang sedang berproses juga ya menuju ke cita-cita. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa sih penelitian apa aja yang pernah dilakukan Kak Afrizal semasa di kuliah atau di luar kampus seperti itu, sehingga bisa mengantarkan Kakak sampai meneliti di LIPI? Adapun penelitian yang telah saya lakukan ketika saya masih di kampus, yang pertama, saya melakukan penelitian mengenai sintesis pupuk slow release fertilizer atau pupuk lepas lambat. Yang kedua, saya melakukan penelitian mengenai nanopartikel perak yang kami kombinasikan dengan graphene oxide untuk menghambat bakteri yang diaplikasikan menjadi antiseptik. Dan yang ketiga, saya melakukan penelitian mengenai carbon dot, yaitu suatu material yang memiliki sifat berpendar. Banyak juga ya penelitian Kak Afrizal. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa yang bisa mengantarkan Kakak ke LIPI? Coba dong ceritakan. Wah, ini pertanyaan menarik nih. Jadi untuk masuk LIPI, kalau secara umum harus menjadi ASN atau PNS. Dan info terakhir, syarat menjadi peneliti harus sudah S3. Tetapi bagi kita yang saat ini masih mahasiswa, terutama mahasiswa semester akhir, bisa tuh ikut program magang atau tugas akhir melakukan penelitian skripsi di LIPI. Atau yang sudah lulus bisa mendaftar sebagai tenaga lapangan, riset asisten, dan operator lab. Nah, untuk pengalaman saya dapat berkesempatan menjadi tenaga lapangan dan operator lab. Yang penting, programnya sedang dibuka ya. Oke, di sini saya akan bercerita sedikit mengenai masuk LIPI. Biasanya pas awal tahun, peneliti di LIPI mencari seorang riset asisten atau tenaga lapangan. Dulu saya cukup melampirkan CV. Nah, CV-nya ini seperti CV pada biasanya ya, nggak ada format khusus. Mungkin bisa ditampilkan nama, background studi, aktivitas lama di kampus, dan prestasi kalau ada. Nah, karena ini lembaga riset, bisa tuh ditonjolkan pengalaman riset, keahliannya, pernah memakai alat apa aja, dan lain-lain. Oke, berarti syaratnya cukup simpel ya teman-teman di rumah.
Nah, selanjutnya nih Kak, bagi teman-teman yang juga punya mimpi menjadi peneliti, gimana sih cara bisa mengasah agar kita terbiasa dengan penelitian seperti itu? Mungkin bisa diceritakan tentang tips dan triknya. Sebenarnya saya masih sangat jauh dibilang peneliti. Mungkin apapun bidang kita, yang penting kita tetap tekuni dan lakukan yang terbaik. Tipsnya dengan banyak membaca, berdiskusi, mendengarkan seminar online yang sekarang masih banyak, tinggal kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Apalagi kalau kita masih mahasiswa, kita juga bisa ikut project dosen kalau ada, atau mungkin bisa ikut PKM, program karya tulis ilmiah mahasiswa, atau sejenisnya, biar ada pengalaman riset. Wah, makasih banyak nih Kak tips dan triknya. Semoga bisa diaplikasikan juga ya untuk teman-teman inspiratif di rumah, khususnya yang punya mimpi menjadi peneliti juga. Selanjutnya nih Kak, pertanyaannya adalah apa sih sebenarnya suka dukanya menjadi seorang peneliti ketika kita berproses, ketika nantinya sudah mendapatkan hasil penelitian, seperti itu. Mungkin bisa diceritakan juga. Oke, suka dukanya penelitian di LIPI ya. Yang pertama, saya jadi banyak belajar tentang penelitian. Sangat recommended bagi kalian yang suka meneliti dan mau lanjut untuk S2. Yang kedua, nggak perlu mikir bahan penelitian atau nguji ini itu karena semuanya gratis. Yang ketiga, saya juga diajari cara menampilkan data dengan sangat baik karena saya dapat peneliti yang sangat teliti, nggak kayak aku yang suka asal-asalan dan cepat selesai. Yang keempat, saya juga pernah jadi operator lab, jadi mengikuti training alat-alat lab dan bisa mengoperasiin beberapa alat yang telah saya pelajari. Di antaranya ada FTIR, UV vis, SEM, Raman spektroskopi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, kalau kalian juga udah punya penelitian, bisa banget untuk memungkinkan menjadi presenter seminar internasional, bertemu dengan orang-orang keren dan mendapatkan ilmu baru. Untuk dukanya, mungkin nggak beda jauh sama teman-teman ketika bekerja di tempat lain. Tinggal bagaimana kita bisa mengatasi hal itu. Dan yang penting jangan sambat. Menginspirasi sekali ya teman-teman inspiratif. Jadi ternyata sebagai seorang peneliti juga ada suka dukanya nih. Selanjutnya Kak, mungkin bisa diberikan pesan dan kesan untuk teman-teman inspiratif di rumah. Oke, untuk pesan dan kesan ya. Mungkin apapun bidang kita tetap kita tekuni. Paling wow ketika kita bisa bekerja dengan hati. Saya juga pernah mendapat nasihat dari guru saya, ketika kita menjadi apapun, jangan jadi kepala tanggung. Artinya, jadilah apapun yang ahli di bidangnya, sehingga bisa bermanfaat yang sebesar-besarnya. Karena kita tahu sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk sekitarnya. Nah, itu tadi nih teman-teman inspiratif, pesan dan kesan yang disampaikan oleh Kak Afrizal. Semoga bisa bermanfaat ya bagi teman-teman semua. Nah, di segmen terakhir kali ini kesimpulan nih Kak. Jadi sebenarnya hikmah apa sih yang bisa dipetik dari cerita perjuangan Kak Afrizal untuk meneliti sampai di LIPI seperti itu. Jadi semoga bisa diambil hikmahnya untuk teman-teman inspiratif di rumah. Jadi mungkin bisa diceritakan. Untuk kesimpulannya, mungkin bagi kalian yang sedang memperjuangkan mimpi, tetap lanjutkan dan perjuangkan mimpi itu. Saya juga sebenarnya masih belajar. Mungkin lakukan yang terbaik. Suka dan duka untuk penelitian itu hal yang wajar. Tinggal bagaimana kita mengatasi hal itu. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Nah, itu tadi. Jangan lupa bahagia adalah pesan yang Kak Afrizal sampaikan. Semoga sharing dan juga cerita inspirasinya bisa menginspirasi kita semua. Terima kasih banyak Kak atas waktunya. Wah, terima kasih juga Kak Afsa telah diundang di acara ini. Mohon maaf jika bahasanya agak belibet ya dan susah dimengerti. Sekian dari saya dan sampai jumpa. Sama-sama juga Kak Afrizal. Nah, teman-teman inspiratif di rumah, ini adalah segmen terakhir dari episode Perjuangan Meneliti Sampai LIPI. Semoga bermanfaat, bisa diambil hikmahnya dan bisa diterapkan di kehidupan masing-masing. Selanjutnya, nantikan lagi di segmen episode di Cerita Inspirasi Jendela Pelangi Apsa. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.